Bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pagi ini kita bisa melanjutkan kegiatan kita belajar tentang pertanian, khususnya budidaya tanaman hortikultura ya. Nah, tanaman hortikultura itu terbagi ke dalam 4 golongan ya. Bahkan ada yang menyebut 5 golongan. Yang pertama itu adalah tanaman buah-buahan ya. Tanaman buah-buahan itu bisa durian, bisa rambutan, bisa cempedak, pokoknya tanaman yang dalam wujud buah-buahan. Kemudian yang kedua, tanaman sayur-sayuran ya. Kangkung, bayam, cabai, timun, itu juga termasuk dalam golongan tanaman hortikultura. Yang ketiga adalah tanaman hias ya. Tanaman hias, bunga-bungaan ya. Mawar, melati ya. Kemudian tanaman-tanaman penghias taman ya, rumah tangga atau rumah gitu, pokoknya dalam wujud tanaman hias. Yang keempat adalah tanaman obat-obatan atau biofarmaka. Ini juga termasuk ke dalam tanaman hortikultura. Ingat ya. Nah, pagi ini kita belajar tentang bagaimana melakukan pemeliharaan terhadap tanaman buah-buahan. Menanamnya itu semua orang bisa melakukan. Entah itu anak-anak ya, remaja, dewasa, orang tua, semua bisa menanam. Karena pekerjaan menanam itu gampang. Ya kan? Ada benihnya, tanam, udah selesai. Tapi pekerjaan yang paling berat itu adalah memelihara tanaman tadi itu supaya bisa menghasilkan. Ini pekerjaan paling berat ya. Karena tidak semua orang bisa melakukannya. Disinilah letak kuncinya seorang petani itu. Kalau dia bisa merawat, maka dia akan bisa menjadi orang yang berhasil di dalam usaha tani tadi itu. Memelihara atau merawat tanaman itu dibutuhkan ilmu ya. Dibutuhkan ilmu supaya kita bisa merasakan apa yang diinginkan oleh tanaman. Nah, ini tidak diberikan oleh rasa, ini tidak diberikan kepada orang yang tidak memiliki kesenangan, kegembiraan ketika dia menanam. Banyak orang menanam, bisa menanam ditinggalkan. Tanamannya mau jadi apa, terserah aja. Tidak dirawat, tidak disiram, tidak dibersihkan gulmanya, tidak dikendalikan gulmanya, tidak dibumbun, tidak dipupuk, tidak dikendalikan hama dan penyakitnya, tidak dipangkas, tidak dilakukan penanganan
pada saat dia berbuah, maka pekerjaan-pekerjaan kita tadi itu kalau tidak ditekuni dengan jiwa, kesenangan, hobi, maka sama dengan kita membuang-buang waktu ya. Akhirnya tanaman kita menjadi mati. Memelihara tanaman itu ya, yang pertama adalah menyiramnya atau mengairi ya. Ya enggak? Tanaman kalau tidak ada air maka dia tidak akan bisa tumbuh dan berkembang. Yang kedua, kalau sudah kita melakukan pemeliharaan berupa mengairi tanaman atau menyiram dengan air, yang kedua itu kita mengendalikan gulmanya. Nah, gulma itu tanaman-tanaman yang kehadirannya itu tidak kita inginkan. Semua tanaman, semua tumbuhan yang kehadirannya itu tidak kita inginkan di suatu pertanaman, itu disebut dengan gulma. Ya. Kalau gulma tadi itu tidak dikendalikan, maka yang tumbuh subur itu adalah gulmanya. Tanaman kita menjadi tidak subur atau pertumbuhannya menjadi terganggu. Kenapa terganggu? Karena unsur hara yang harusnya kita siapkan untuk pertumbuhan daripada tanaman kita itu direbut, diambil oleh gulma tadi itu. Sehingga unsur hara tadi itu menjadi berkurang. Ketika unsur hara berkurang, maka tanaman kita akan mengalami pertumbuhan yang tidak ideal. Kemudian mengendalikan gulma, habis itu memupuk. Ya, memupuk. Tanaman itu dia tidak bisa ngomong dah. Seandainya dia bisa ngomong, saya perlu pupuk fosfat. Kita carikan ke toko, beli pupuk fosfat. Saya perlu pupuk kalsium. Maka kita cari ke toko, gampang. Tapi tanaman tidak bisa ngomong. Tapi dari tampilannya, dari kita lihat daunnya, cabangnya, pertumbuhan, itu bisa mengisyaratkan apa sih yang diperlukan oleh tanaman. Nah, disinilah pentingnya ilmu tadi itu. Kalau tanaman itu daunnya itu agak menguning, ya, pertumbuhan pucuk daunnya agak lambat, berarti dia memerlukan unsur hara atau dia memerlukan pupuk untuk kelangsungan daripada kehidupannya. Nah, kalau kita nggak pupuk, tanaman kita akan lambat pertumbuhannya. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan pemeliharaan tanaman dalam wujud pemupukan. Ya, yang pertama tadi adalah mengairi, yang kedua adalah mengendalikan gulmanya, yang ketiga adalah memupuk, yang keempat mengendalikan hama dan penyakit. Kita aja kalau sakit berobat kan, tanaman sakit dibiarkan. Seandainya dia bisa ngomong, Pak saya sakit, tolong obatin saya. Tapi tanaman nggak bisa ngomong. Tapi dari tampilannya kita bisa melihat tanaman kita ini sakit atau sehat. Itu dari wujud tampilan fisik daripada daun, ya, cabang, batang, itu akan terlihat. Nah, jadi pengendalian hama dan penyakit itu mulai tanaman ditanam sampai nanti dia berbuah. Panjang kan waktunya? Tahun-tahun. Kemudian ada lagi namanya pemeliharaan berupa pemangkasan. Pemangkasan bentuk, pemangkasan dalam wujud mengurangi daripada cabang-cabang yang tidak produktif. Kalau misalnya tanaman itu cabangnya banyak, rimbun, tidak kita pangkasin, maka bisa jadi cabang itu tidak produktif, kita biarkan, akhirnya unsur hara yang ada di dalam tanah, harusnya unsur hara ini untuk menambah bobot cabang tadi itu menjadi kokoh. Tapi karena tidak dipangkasin, akhirnya distribusi unsur hara tadi itu ke cabang-cabang yang tidak produktif. Rugi kan? Nah, makanya di sini pentingnya kita memangkas untuk memastikan bahwasanya tanaman itu perlu kita bentuk, ya.
perlu kita sesuaikan keinginan kita supaya unsur hara yang ada di dalam tanah tadi itu bisa efektif, efisien untuk kelangsungan daripada pertumbuhan tanaman kita. Jadi kegiatan-kegiatan memelihara tanaman tadi itu seperti yang Bapak sampaikan, ada pekerjaan yang sulit, tidak gampang, membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan ilmu, membutuhkan keahlian. Jadi bertani itu tidak bisa kalau tidak dengan ilmu. Bertani itu tidak bisa hanya sekedar sambilan, harus fokus ya, harus fokus supaya apa yang dilakukan tadi itu bisa berhasil ya. Jadi kuncinya adalah istiqomah. Apa itu istiqomah, Nur? Istiqomah yaitu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan tidak ganti-ganti. Ya, jadi istiqomah itu pekerjaannya itu tidak berhenti sebelum berhasil. Jadi orang yang istiqomah itu orang yang insya Allah akan menjadi orang yang sukses ya. Nah, Bapak mau cerita ya dikit ya. Jadi istiqomah itu jadi ya, itu kenapa istiqomah itu kalau di dalam hadis Nabi dikatakan al istiqomatu khairu min alfi karamah. Nah, ada yang tahu artinya? Orang yang istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamat. Ada sebuah sekolahan, ya, kalau zaman dulu tuh pondok pesantren gitu ya. Nah, di pondok pesantren itu hanya menerima 25 santri. Jadi 25 santri diterima, kemudian tidak akan menambah santri baru sebelum 25 santri itu ada yang lulus 1 atau 2. Jadi 25 santri yang hanya diterima di pondok tadi itu. Jadi kalau misalnya dia belajar selama 5 tahun atau 7 tahun, nggak ada yang lulus, nggak ada yang selesai, maka tidak akan menambah jumlah daripada santri yang ada. Sedangkan yang mau masuk tuh banyak. Ya. Karena di pondok itu terkenal dengan pembinaannya yang bagus, ya. Lulusan-lulusannya juga memiliki kualitas yang luar biasa, sehingga banyak peminat, tetapi kebijakan pondok tidak menerima santri lebih daripada 25 orang. Kemudian ada salah satu pemuda yang berangkat dari jauh gitu ya. Kemudian mendaftar di pondok itu, disampaikan oleh pengasuhnya bahwasanya kami tidak lagi menerima santri karena jumlahnya sudah terpenuhi, kecuali nanti 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan ada yang lulus, baru bisa masuk lagi 1 atau 2 orang. Sedangkan si pemuda tadi itu sudah berangkat dari rumah, pamit dari orang tua, meninggalkan kampung halaman untuk belajar. Kalau sampai akhirnya pulang lagi kan mengecewakan orang tua ya, mengecewakan keluarga. Sampai akhirnya si pemuda tadi berkata, "Wahai Ustadz, saya ingin belajar di tempat ini." Tapi kata Ustadz nggak bisa. Di sini sudah terpenuhi. Kemudian dia memohon, "Wahai Ustadz, saya apapun yang Ustadz perintahkan saya siap melakukan. Yang penting saya diterima di pondok ini." Kata Ustadz nggak bisa karena sudah terpenuhi. Ya, dengan memelas gitu ya. "Ustadz tolong saya Ustadz, saya berangkat dari rumah meninggalkan kampung halaman, meminta doa restu daripada ayah dan ibu saya supaya saya bisa belajar di tempat ini sehingga nanti memiliki ilmu yang barokah sehingga bisa bermanfaat, bisa mengabdi kepada kampung halaman saya." Rupanya ustadznya itu tergelitik di dalam hati. Anak muda ini semangatnya luar biasa, mau belajar. Sampai akhirnya kata ustadz begini, kalau untuk masuk di kelas nggak bisa karena sudah 25 orang jumlahnya. Dan kita tidak boleh melanggar kesepakatan yang sudah diputuskan.
Jadi kalau mau, kata Ustadz, gini aja, saya minta tolong setiap sore kamu hidupkan lampu di pondok pesantren ini. Jadi namanya pondok itu kan ada rumah-rumah ya. Nah, jadi zaman dahulu itu dia hanya tugasnya itu disuruh sama ustadznya itu ngidupin lampu di malam hari. Jadi kalau senja ngidupin lampu. Jadi ada 15 lampu yang terbuat dari bambu, itu kan ada sumbunya. Jadi dihidupin, ada 5 rumah ya, ada 5 rumah tempat santri itu. Nah, setiap rumah itu ditangkap 3 bambu untuk obornya itu, menerangi supaya malam yang di kampung gelap kan waktu itu kan nggak ada listrik. Jadi tugasnya cuma itu. Jadi si pemuda tadi itu merasa bersyukur diterima walaupun tugasnya itu hanya menghidupin lampu. Ya. Singkat cerita, setahun tugasnya coba ngidupin lampu dah. Kalau maghrib itu, sebelum maghrib hidupin lampu. Sebelum waktu subuh dimatikan dah lampunya itu. Maksudnya sebelum matahari terbit dimatikan. Tugasnya itu aja. Setahun, 2 tahun, tidak pernah mengeluh. Karena taat dengan ucapan Ustadz tadi, tugasmu hanya menghidupkan lampu dan mematikan lampu. Menjelang 3 tahun, dia ngidupin lampu-lampu tadi itu. Tidak pernah lalai. Tiba-tiba di waktu itu, dia diperintahkan Ustadz untuk membantu kebersihan. Jadi sore itu disuruh bersihin asrama, pondok. Rupanya kecapean, pulang ke tempat dia istirahat itu kecapean, ternyata ketiduran. Karena ketiduran, lampu nggak ada yang hidup di pondok tadi itu gelap. Kemudian ustadznya manggil, mana Ahmad? Nah, kok ditugaskan ngidupin lampu, kok nggak dihidupin lampunya? Nah, dipanggil santri, tolong cariin Ahmad mana? Kenapa ini sudah maghrib kok lampu nggak ada yang hidup? Rupanya si Ahmad tadi itu kecapean, ketiduran, lelap tidurnya sehingga lupa dia punya tugas untuk menghidupkan lampu tadi itu. Sampai akhirnya dicari oleh temannya, ketemulah. Nah, kemudian sampaikan dengan Ustadz tadi, wahai Ustadz, Ahmadnya ketiduran. Kata Ustadz, di mana orangnya? Nah, dicarilah sampai di situ. Setelah itu dibangunkan sama temannya, kemudian di hadapan Ustadz tadi, Ahmad bangun, ini ada Ustadz. Bangunlah Ahmad tadi, kaget. Dia lihat kiri kanan, itu gelap. Tapi dia melihat wajah daripada Ustadznya itu. Langsung seketika dia bilang, hidup lampu. Refleks. Karena kerjaannya kan hari-hari itu ngidupin lampu. Pada saat ada Ustadz di hadapannya, dia bangunnya tidurnya lelap sehingga lupa menghidupkan lampu. Dia berucap hidup lampu. Seketika lampu yang ada di pondok itu semua hidup. Kan tadi kan dia kan tugasnya kan cuma ngidupin lampu, hidupin lampu. Jadi wiritannya itu hidup lampu. Selama 3 tahun, tugasnya cuma ngidupin lampu. Pada saat ketiduran, dibangunkan sama temannya di hadapan Ustadz, kaget, refleks, hidup lampu. Ternyata lampu-lampu yang ada tadi itu hidup semua. Nah, disinilah dia mendapatkan karomah daripada keistiqomahan tadi itu. Ya. Paham ya? Jadi orang yang istiqomah itu, ini kan bukan dia meninggalkan, dia sengaja tidur kan? Dia tidak sengaja tidur karena kecapean, tetapi dia melakukan sesuatu itu dengan wiritannya tadi itu. Hidup lampu. Ternyata pada saat dia ketiduran, yang dia ingat adalah hidup lampu. Ternyata lampu-lampu yang ada itu semua hidup. Nah, ini cerita yang Bapak dapatkan di sebuah kitab. Bagaimana keistiqomahan itu lebih utama, lebih baik daripada 1000 karamat.
Nah, jadi kalau kita menjadi petani, yang dibutuhkan itu adalah istiqomah merawat, menyiram pada saat tanaman awal kita siram pagi atau sore kita siram. Habis itu gulmanya kita kendalikan, kalau ada rumput-rumput gulma yang ada sekitar tanaman kita bersihkan. Nah, kemudian kalau ada hama dan penyakit kita kendalikan. Kemudian kita pupukin kalau sudah tanda-tanda daunnya kayaknya agak menguning nih, kurang pupuk, dipupuk. Nah, istiqomahnya kita itu merawat tadi itu sampai nanti tanaman kita itu menghasilkan buah. Nah, kemudian kalau sudah berbuah tetap lagi istiqomah merawat tadi. Kan tadi kita capek ngerawat, menyiram, mengendalikan gulma, memupuk, memangkas dan lain sebagainya, maka nanti ada balasan cinta yang kita berikan kepada tanaman berupa buah yang dihasilkan. Senang kan kita kan? Alhamdulillah durian saya berbuah. Kenapa berbuah? Karena dia ingin membalas kebaikan yang sudah kita lakukan tadi itu. Itu kepada tanaman ya. Nah, itulah pentingnya kita memiliki rasa apa namanya? Rasa empati ya. Bahwasanya tanaman kita tidak bisa ngomong, tapi kita bisa merasakan. Kalau sudah ada rasa itu di dalam diri kita, berarti kita kan cinta dengan tanaman kita kan. Apa yang kita korbankan, waktu kita, tenaga kita, biaya kita, perhatian kita kepada tanaman tadi itu kita korbankan untuk tanaman. Maka suatu saat nanti tanaman akan membalas pengorbanan kita itu dengan hasil yang memuaskan. Bisa dipahami ya? Rena? Adik? Nur? Jadi menanam semua orang bisa melakukan, tapi memelihara dan merawat tanaman tidak semua orang bisa melakukannya. Kenapa? Karena panjang waktunya, ya. Panjang ceritanya. Disitulah dibutuhkan keistiqomahan kita di dalam melakukan pemeliharaan tanaman. Nah, kemudian sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin memberikan sedikit motivasi ya. Jadi kita itu kalau ingin menjadi orang yang beruntung ya, kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, maka keberuntungan itu dari dalam diri kita dulu yang kita mulai. Apa keberuntungan itu? Seperti magnet ya, magnet. Nah, kenapa besi berani itu menarik daripada besi-besi yang lain? Karena dia punya magnet, daya tarik. Seseorang kalau ingin mendapatkan keberuntungan, dia harus punya daya tarik. Daya tariknya apa? Daya tariknya adalah kita itu harus mengeluarkan aura positif yang keluar dari dalam diri kita. Ya, aura positif itu bahasanya itu tidak mudah mengeluh, ya, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Ya. Nah, ini aura-aura positif. Kalau aura-aura negatif itu apa? Mudah mencela, mudah mencaci, mudah memaki. Ya. Itu aura-aura negatif yang ada di dalam diri kita. Maka ketika aura kita itu menampilkan yang kita keluarkan itu adalah madu, maka semua orang akan menikmatinya. Silahkan Tio, apa? Lanjut. Jadi aura positif itu kita itu berupaya untuk tidak suka marah, ya. Tidak suka prasangka jelek, ya. Kemudian tidak suka ngerepotin orang lain. Kemudian tidak suka terlambat.
Jadi aura negatif itu kita hilangkan kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung. Nah, sekarang diganti dengan aura positif, disiplin, ya, bertanggung jawab, amanah, tidak suka nyusahin orang, ya. Yang keluar dari ucapan itu yang baik-baik, ya. Nah, ini aura positif yang harus ada di dalam diri kita kalau kita ingin menjadi magnet keberuntungan bagi kehidupan kita. Kalau sudah brand kita itu terbentuk, ya, brand itu kayak stempel. Umpamanya Adi ini orangnya disiplin, ya, bertanggung jawab, jujur, suka menolong, ya, ikhlas. Itu akan terbentuk brand. Orang akan mengenal Adi ini orang yang bertanggung jawab. Maka orang senang. Apalagi suka nolong. Sini Renal. Sini. Saya Renal sih. Tio sini Tio. Sebelah sini Tio. Ya sudah situ enggak apa-apa. Ya. Jadi brand itu harus kita hadirkan. Ya. Stempel kita itu loh harus kita hadirkan. Kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung. Tapi kalau kita itu mengeluarkan aura negatif, itu sama dengan kita membuat diri kita itu stempelnya jelek. Stempel jelek. Asumsi orang menilai kita itu udah rendah. Ya. Umpamanya, malas berteman dengan dia misalnya. Suka nyusahin orang. Ya, orang sudah menghindar. Bukan magnet, malah orang menjauh. Iya kan? Misalnya lagi, dia tuh nggak suka nolongin, sukanya malah ngibahin. Tahu ngibah? Cerita aib kita diceritain orang. Itu sudah berpikir, ngapain berteman dengan dia? Nanti aib kita dibongkarnya sana sini. Kita akan menjauh kan? Kemudian lagi misalnya, dia tuh orangnya kasar, pemarahan, suka mencaci, suka memaki. Aku malas deket-deket dengan dia. Karena omongannya itu pedes, nyakitin hati. Maka dia bukan menarik orang, akan menjauhkan dirinya dengan orang lain. Iya kan? Kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, maka ciptakan magnet keberuntungan itu di dalam diri kalian dengan menghadirkan aura positif. Aura positif itu adalah murah senyum, suka menolong, ikhlas, sabar, ya, berprasangka baik terus. Ya. Orang paling enak hidup itu kalau dia prasangkanya selalu baik. Itu pasti hatinya senang, jiwanya tenang, pikirannya gembira. Kenapa? Karena dia selalu prasangka baik. Walaupun orang tuh memusuhi dia selalu berprasangka baik. Nah, umpamanya tadi Bapak naik sepeda motor. Tiba-tiba anak muda itu ngebut nyelip Bapak. Ya. Habis nyelip hampir jatuh. Tapi karena kita berprasangka baik, ya mungkin dia telat mengejar waktu supaya cepat masuk. Kalau telat nanti dimarahin oleh gurunya. Ya nggak apa-apa. Itu merubah cara kita berpikir yang tadinya kita kurang ajar. Kamu ini tidak lihat kah orang jalan di depan? Ya. Ini kan aura negatif. Tapi dirubah dengan pemikiran yang positif sehingga kita bisa legowo. Apa itu legowo? Bisa nerima apa adanya. Dia mungkin bisa jadi orang tuanya sakit atau di rumah sakit ini sehingga dia ngebut. Sehingga kita tidak mencela, tidak mencaci, tidak memaki. Mudahan dia selamat sampai di tujuan. Mungkin orang tuanya sakit, mungkin dia jadi akhirnya ngebut. Senang kan pikiran kita kan? Itu kan ada di dalam pikiran kita kan. Paham dah? Paham.
ini menghadirkan aura negatif dibuang jauh-jauh, aura positif yang dihadirkan di dalam diri kita kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung. Ya. Karena keberuntungan itu akan datang dengan kita menarik banyak orang tadi itu. Orang tidak akan datang ke tempat kita, orang tidak akan mendekat dengan kita kalau aura negatif yang dikeluarkan. Tapi kalau aura positif yang kita keluarkan, maka semua orang akan mendekat kepada kita. Disinilah keberuntungan kita. Ya. Paham ya, Renal ya? Teo, paham Teo? Kita loh, Teo, hidup hanya sekali. Ya, hidup yang sekali ini masa kita mengeluarkan aura negatif? Masa nggak pengen gitu ya? Kita itu dikenal orang dengan Tio yang pemurah, murah senyum, suka nolong, tidak suka ngerepotin orang, disiplin, bertanggung jawab, jujur. Pengen seperti itu kan Tio ya? Nah, aura itu harus dihadirkan Tio. Tidak bisa aura itu tidak dihadirkan. Karakter-karakter unggul yang orang lain miliki itu harus kita adopsi, harus kita tiru, harus kita contoh supaya kita bisa mengikuti mereka, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan tadi itu. Nah, coba dibayangkan, kalian punya aura negatif. Aura negatif itu apa? Suka mencela, mencaci, memaki, mengeluh. Kemudian suka ngerepotin orang, suka nyakitin hati orang. Siapa yang mau mendekat? Semua orang pasti akan menjauh. Tapi ketika kalian memiliki aura positif, suka menolong, murah senyum, ikhlas, tulus, suka mengingatkan, suka berbagi, tidak pelit. Ya, kalau ada uang, bagi. Kalau ada makanan, sama-sama. Maka semua orang akan mendekat. Dan yakinlah kebaikan kalian itu nanti akan dibalas oleh Allah 10 kali. Ya, dengan balasan yang lebih baik lagi. Kita menolong orang lain, pada hakikatnya mungkin dia tidak menolong kita. Tapi bisa jadi melalui perantara orang lain yang menolongi kita. Bapak punya anak di pondok pesantren. Ya. Anak bapak itu nelpon, "Bah, ada teman ulun mau pinjam uang, berapa ya? 500.000. Kata anak bapak itu, uang 500.000 tuh mau dipinjamnya, bah. Temanmu tuh minjam, kenapa ya? Karena dia sakit. Karena dia sakit, mau berobat, kiriman dari orang tua lambat, akhirnya pinjam kepada anak saya. Nah, saya bilang pinjamkan nggak apa-apa. Dan kamu berdoa. Doanya begini, ya Allah, dengan berkat saya menolongi dia, maka saya ingin suatu saat nanti Engkau ya Allah yang menolongi kesusahanku. Paham dah? Jadi kalau kita menolong manusia, menolong teman, kita berharap bukan teman itu yang menolong kita, tapi Allah yang akan menolongi kita. Akhirnya uang tadi dipinjamkan. Nah, tiba-tiba Bapak nengokin, kemarin Bapak tengokin ke sana. Dia cerita, uang saya habis, Abah datang. Pas uang saya habis, nah, Bapak datang. Nah, paham ya? Itu kan sesuatu kegembiraan, sesuatu kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan dengan materi. Ya. Hal semacam ini karena suka nolong orang lain akan mendekat karena kita suka menolong orang lain. Ya. Paham ya, Renal ya, Adi ya, Tio, Nur. Nah, kuncinya Tio, ciptakan image atau brand atau stempel atau citra dirimu dengan aura yang positif sehingga orang lain akan mendekat.
Ketika orang lain akan mendekat, maka disitulah letak keberuntunganmu. Orang mengenalmu dengan Tio yang pemurah, Tio yang penyabar, Tio yang suka menolong, Tio yang disiplin, Tio yang suka bertanggung jawab. Itu yang akan dikenang orang, itu yang akan diingat orang. Sehingga sepanjang masa orang akan mengingat engkau dengan hal-hal yang baik tadi itu. Insya Allah keberuntungan hidup akan kita dapatkan kalau kita bisa menghadirkan aura-aura positif tadi itu ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Kemudian itu Bapak ada durian, ada lay. Nanti satu orang harus menanam itu untuk kenang-kenangan ya. Siapa tahu suatu saat nanti kalian sudah jadi orang sukses. Nah, kemudian mencariin Pak, mana tanaman durian yang saya tanam 10 tahun yang lalu. Nanti Bapak tunjukkan, nah ini tanamannya Indah, ini tanamannya Nur, tanamannya Tio, tanamannya Aldi, tanamannya Renaldi. Biar Bapak mengenang kalian dengan karya tadi itu. Ya, jadi pahami ya? Tanam sekarang apa? Nanti bikin lubang tanamnya dulu. Nah, itu. Pokoknya setiap yang PKL di sini, ya, itu Bapak suruh menanam buat kenang-kenangan. Nah, jadi suatu saat nanti kalau sudah jadi orang sukses, kembali ke sini kan masih ingat, oh Pak ini tuh tanaman saya ya Pak. Nah, gitu. Ya, mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian anak-anak. Ya, mohon maaf kalau ada hilap salahnya dari apa yang Bapak sampaikan. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tenaganya dong, dah. Siap. Positif tapi dia belum sarap. Yuk. Kita buat api. Cara membuat api. Hebat Tio, bisa bikin api. Mana punya roti? Oh, ini